Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan lanjut pembahasan mengenai aplikasi hukum 2 Newton pada dinamika rotasi. Sebelumnya silakan simak beberapa gambar berikut ini. Nah, tentu gambar-gambar ini sudah tidak asing lagi bagi kalian. Ini ada sistem katrol dengan satu benda, kemudian ada sistem katrol dengan dua beban, kemudian ada sistem katrol yang diletakkan di atas bidang datar, baik licin maupun kasar. Nah, materi tentang sistem katrol ini udah pernah kalian peroleh di kelas 10 tentang dinamika gerak hukum Newton. Kalian sudah menganalisis diagram gaya-gaya yang bekerja, kemudian menentukan percepatan gerak benda, namun percepatan gerak benda tersebut tidak menggunakan atau tidak melibatkan massa katrol. Jadi massa katrolnya diabaikan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai dinamika rotasi yang massa katrolnya digunakan. Oke, jadi pembahasan kita hari ini adalah yang pertama, kita akan menentukan percepatan pada dinamika rotasi. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan nilai torsinya. Oke, sebelumnya kita buat kesepakatan di awal, di mana kesepakatan ini akan membantu kalian di dalam proses perhitungan. Yang pertama, gaya-gaya yang bekerja pada sistem akan bernilai positif jika gaya tersebut searah dengan arah gerak atau percepatan sistem benda. Jadi nanti kita tentukan dulu kemana arah sistem katrolnya, apakah ke kiri atau ke kanan. Jadi nanti gaya-gaya yang bekerja akan mengikuti kemana arah geraknya, apakah dia searah atau berlawanan arah. Kemudian yang kedua, kita juga akan menganalisis sistem secara translasi. Translasi ini menggunakan konsep hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M dikali A. Kemudian yang ketiga, kita juga akan menganalisis sistem rotasi dengan analisis konsep hubungan torsi dan momen inersia, bahwa sigma torsi sama dengan inersia dikali percepatan sudut. Kemudian yang keempat, untuk sistem katrol kita biasanya menggunakan silinder pejal, I sama dengan setengah mr kuadrat. Atau kalian mau menulis ke dalam persamaan umumnya boleh, I sama dengan K mr kuadrat. Nanti tinggal K-nya menyesuaikan inersia dari benda yang digunakan. Oke, untuk pembahasan lebih lanjutnya, kita langsung menuju ke dalam bentuk-bentuk kasus di dalam soal-soal sistem katrol tersebut ya. Jadi setelah ini kita akan bahas ke dalam bentuk contoh soal. Oke, untuk kasus yang pertama, kita akan bahas mengenai sistem katrol bermassa 1. Nah, di sini sistem katrolnya miliki sebuah benda bermassa 2 kg, diikatkan dengan tali dan digulung pada katrol bermassa 4 kg. Kemudian saat beban itu dilepas, awalnya ditahan ya, maka sistem katrol akan bergerak turun. Maka pertanyaannya adalah tentukan percepatan liniernya, percepatan sudutnya, dan nilai torsi. Di sini yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah kalian gambar dulu diagram gaya yang bekerja. Dan yang pertama kali harus kalian cari tahu adalah kemana arah gerakan katrol. Jadi ketika katrol ini dilepas bebannya, maka tentu dia akan bergerak ke sini, ya kan? Ini adalah arah percepatannya. Jadi dia akan turun ke bawah. Nah, ingat lagi karena benda ini bermassa M, maka tentu dia punya yang namanya gaya berat. W benda, kita simpulkan WB ya. Nah, karena dia punya gaya berat, ada tali, berarti dia punya yang namanya tegangan tali. Arahnya selalu menuju katrol. Karena di sini ada katrol, tentu dia punya jari-jari katrol, tapi di soal tidak disebutkan ya, nggak apa-apa, nanti tinggal kita eliminasi dari persamaannya aja, dicoret nilai R-nya. Kemudian diinformasikan juga yang namanya massa katrol. Massa katrolnya sebesar 4 kg. Sedangkan massa benda di sini informasinya adalah 2 kg, maka gaya berat itu ingat ya, massa dikali gravitasi. Massanya adalah 2 kg, gravitasi percepatannya adalah 10. Berarti 20 Newton. Itu adalah gaya berat. Nah, sudah lengkap semua sistem gambar-gambar diagram gayanya. Sekarang kita masuk ke dalam perhitungan. Nah, untuk memecahkan permasalahan mengenai menentukan percepatan linier, kalian pakai cara manual dulu, nanti akan Ibu sampaikan cara cepatnya setelah kita peroleh perumusannya. Nah, jadi di sini analisis yang pertama,
kalian perlu analisis gerak translasi. Untuk gerak translasi, kita pakai konsep hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M dikalikan A. Nah, di sini sigma F ini kita lihat bahwa arah gayanya yang searah dengan arah percepatan akan bernilai positif. Siapa yang searah dengan percepatan? W, dan yang berlawanan adalah tegangan tali. Jadi, si WB-nya positif, tegangan talinya negatif karena dia melawan arah percepatan. Jadi di sini adalah W dikurangin tegangan tali sama dengan massa benda dikalikan A. Ini gaya berat benda. Nah, kita sudah punya persamaan ini. Maka boleh kita cari jawabannya di sini adalah nilai dari T sama dengan W benda dikurangin MB kali A. Oke, kita sudah punya persamaan pertama. Sekarang, setelah kita analisis gerak translasi, kita harus analisis secara rotasi. Karena rotasi, maka dia melibatkan massa katrol. Karena massa katrol itu yang membuat dia bergerak melingkar. Jadi kalau menggunakan gerak rotasi, kita pakai sigma torsi sama dengan inersia dikali alfa. Nah, torsi yang membuat dia bergerak adalah gaya dari tegangan tali. Karena di sini T-nya bersinggungan dengan arah jari-jari lengan lingkarannya. Jadi di sini bisa kalian lihat ya, misalkan Ibu gambar katrolnya seperti ini. Kemudian di sini ada arah talinya. Maka di sini ada tegangan talinya T. Dia sudah membentuk sudut siku-siku dengan jari-jari R. Jadi R-nya di sini sudah membentuk lengan gaya. Nah, ini siku-siku. Maka yang membuat dia bergerak melingkar itu karena adanya tegangan tali. Jadi di sini kita cukup menuliskan nilai dari sigma torsinya adalah gayanya tegangan tali dikalikan R. Nah, inersianya ingat, inersianya di sini adalah setengah mr kuadrat, atau kalau kalian mau menulis kmr kuadrat juga boleh. Jadi nanti k-nya ini kan nggak harus silinder pejal, bisa jadi benda lain. Kita pakai kmr kuadrat aja ya. Kmr kuadrat A per R. Karena A ini alfa ini adalah percepatan sudut. Jadi ini A per R. Nah, R-nya boleh dicoret nih. 1, 2, 3. Maka T sama dengan K, M, A. Ini persamaan yang kedua. Kita sudah punya persamaan 1 dan 2. Sekarang tinggal disubstitusi antara persamaan 1 ke persamaan kedua. Nilai T-nya diganti. Sehingga kita akan peroleh rumusan substitusinya. Nilai T sama dengan KMA, T-nya kita ganti tadi sebesar W benda, massa dikurangin massa benda, kali A sama dengan KMA. Karena kita tadi mau cari percepatan ya, jadi ini kita kelompokkan dulu sesama A, kita pindah ke kanan. Jadi KMA ditambah massa benda kali A. Ini massa katrol ya. Ini massa katrol. Sehingga di sini adalah W. Maka A-nya kita keluarkan. K massa katrol ditambah massa benda sama dengan W benda. Nah, sehingga kita dapat nilai percepatan A sama dengan W benda dibagi K massa katrol ditambah massa beban. Nah, ini rumus akhir. Jadi hasil turunannya prosesnya adalah analisis dari translasi, rotasi, kemudian disubstitusi sehingga kita dapat nilai A. Sebenarnya kalian kalau paham penurunannya, untuk sistem katrol apapun kalian bisa menganalisis secara manual. Jadi kalau rumus akhirnya nggak hafal,
Kalian kalau hafal proses memperolehnya aman-aman aja. Oke, sekarang tinggal kita masuk ke perhitungan bahwa untuk menentukan percepatan, tadi rumus akhir yang kita peroleh, percepatan linier A sama dengan W per K massa katrol ditambah massa benda. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angkanya. Bahwa W itu nilainya adalah 20 Newton. Kemudian massa katrolnya adalah 4 kg dan massa bendanya adalah 2 kg. Tinggal kita masukkan bahwa nilai dari W adalah 20 dibagi K ini karena dia silinder pejal, setengah dari massa katrolnya adalah 4 kilo ditambah massa bebannya tadi adalah 2 kilo. Jadi hasilnya adalah 5 meter per second kuadrat. Sebenarnya kalau kita mau analogikan untuk percepatan ini sama seperti hukum 2 Newton. Nah, jadi percepatan A sama dengan sigma F per massa. Nah, awalnya dari sini karena dulu waktu materi dinamika gerak itu massa katrol diabaikan, maka ini cuma massa benda. Ini tanpa massa katrol. Nah, sekarang karena massa katrol diikutkan, jadi tinggal ditambah KMK. K-nya itu karena dia setengah inersianya dikalikan massa katrol. Sebenarnya sama, massa katrol diikutkan. Nah, ini yang membedakan hasil dari percepatan dinamika rotasi dengan dinamika gerak biasa. Jadi kalau misalkan ada benda-benda bermassa, maka massa katrolnya dipakai. Sebenarnya sama. Mirip dengan hukum 2 Newton. Nah, untuk yang ini massa katrolnya tidak dipakai, jadi ini cuma pakai massa benda. Kenapa di sini W? Karena W ini analoginya sama seperti gaya. Jadi sigma F per massa benda ditambah massa katrol dikalikan konstanta inersia. Nah, kalau misalkan gaya F-nya ada banyak, maka di sini nanti yang diubah-ubah di W-nya ini. Gitu. Jadi K ini konstanta inersia. Oke, ini untuk pembahasan bagian menentukan percepatan linier. Oke, berikutnya kita akan menentukan yang namanya percepatan sudut. Di mana percepatan sudut itu alfa, satuan adalah radian per second kuadrat. Nah, sebenarnya kalau kita sudah dapat nilai A-nya kan tadi 5 meter per second kuadrat. Maka untuk mencari nilai alfa cukup dihubungkan dengan jari-jarinya saja. Alfa itu sama dengan A per R, maka 5 dibagi R-nya tadi di soal tidak diketahui ya. Misalkan R-nya kita misalkan nilainya adalah 0,1 meter. Maka ini 0,1 berarti hasilnya adalah 50 radian per second kuadrat. Oke, berikutnya kita akan bahas soal yang C, yaitu menentukan torsi. Tentukan torsinya, maka nilai torsi di sini satuan adalah Newton meter. Kita tahu bahwa nilai torsi kita hubungkan dengan inersia, berarti sigma torsi sama dengan inersia dikali alfa. Inersianya di sini adalah setengah mr kuadrat. Kalian boleh pakai alfa yang sudah ditemukan 50 atau pakai penjabaran dari A per R. Nah, di sini misalkan saya langsung aja menggunakan 50 ya. Jadi di sini 50, maka setengah massanya ini adalah massa katrol. Massa katrolnya ini adalah
4, kemudian R-nya tadi 0,1 kuadrat dikalikan 50. Berarti di sini adalah 2, maka hasilnya adalah 1 Newton meter. Oke, selanjutnya kita bahas kasus yang kedua mengenai sistem katrol bermassa ganda, di mana sistem ini mula-mula ditahan, kemudian dilepaskan, dan berapakah percepatan yang dialami oleh benda tersebut. Kemudian tentukan juga tegangan tali A dan B. Jadi kita lihat diagram gayanya. Kita lihat dulu arah gerakan dari sistem katrol. Karena di sini terlihat ya, benda B lebih berat, maka dia gerakannya dari sini. Yang A terangkat, yang B ke bawah. Jadi yang searah dengan arah percepatan adalah tegangan tali A, dan yang arah percepatannya ke bawah adalah WB. Sekarang setelah kita tentukan arah putarannya, berarti dari sini ke sini, sudah kita tentukan juga arah gaya berat yang selalu menuju pusat bumi. A ini gaya beratnya ke bawah, B juga ke bawah, dan arah tegangan tali selalu menuju katrol. Tegangan tali A, tegangan tali B. Nanti yang akan kita cari hasilnya. Oke, sekarang Ibu langsung berikan rumus jadinya untuk menggunakan sistem katrol yang seperti ini. Sebenarnya sama seperti konsep dari hukum 2 Newton. Jadi kita berangkat dari percepatan sama dengan sigma F dibagi massa benda. Nah, ini untuk konsep dasar dari hukum 2 Newton. Karena di hukum 2 Newton pada gerak dinamika gerak itu massa katrol diabaikan, maka massanya adalah massa-massa benda. Sedangkan di dinamika rotasi ada 3 massa. Massa benda A, massa benda B, dan massa katrol. Maka sigma F dibagi dengan sigma massa benda ditambah massa katrol dikalikan konstanta massa katrol. Oke, jadi kita pakai konsep ini. Nah, sekarang langsung kita jawab. Di sini yang Ibu perlu tekankan bahwa sigma F adalah gaya yang membuat benda itu bergerak. Nah, gaya apa? Yaitu gaya berat. Di sini ada 2 gaya berat loh, WA dan WB. Jadi ya antara WA sama WB ini yang paling berat adalah WB. Maka sigma F-nya di sini kita adalah WB min WA. Yang berat dikurangin yang ringan. Nah, semua total massa dijumlah. Massa benda A ditambah massa benda B ditambah konstanta inersia dikali massa katrol. Nah, ini adalah rumus dari percepatan pada sistem katrol ini. Ini yang perlu kalian ingat. Sebenarnya ini diperoleh juga dari penurunan rumus di kasus pertama. Jadi kalian analisis secara translasi, kemudian dianalisis secara rotasi. Nanti diperoleh nilai A. Yang paling berat WB. Di sini kita cari tahu dulu. WB itu adalah massa benda dikali gravitasi. Massa benda B adalah 3 kali 10, maka hasilnya adalah 30 Newton. Sedangkan WA, gaya berat benda A, massa A kali gravitasi. Massa benda A 1 kilo dikali percepatan gravitasi, hasilnya adalah 10 Newton. Maka kita cari selisihnya. Jadi percepatan adalah yang paling berat 30 Newton dikurangin 10 dibagi dengan semua massanya. Massa A 1 kilo, massa B 3 kilo, ditambah dengan konstanta inersia silinder pejal adalah setengah dari massa katrol. Massa katrolnya adalah 2 kilogram. Kita coret, maka ini 20 per 1 tambah 3 tambah 1. 20 per 5, maka hasilnya adalah 4 meter per second kuadrat.
Untuk kasus berikutnya, di sini kita akan menentukan tegangan tali dari sistem. Sebenarnya ini kita sama seperti konsep di dalam dinamika gerak di hukum Newton untuk menentukan tegangan tali, kalian cukup tinjau dari masing-masing katrol. Nah, karena kita ingin menentukan tegangan tali di A, berarti tinjauan kita adalah benda yang bergerak di sepanjang tegangan tali A. Berarti hanya sepanjang ini saja tinjauan kita. Nah, dari sini kita lihat arah geraknya. Misalkan kita gambar ulang, arah gerakan talinya justru memang berangkatnya ke atas ya. Yang A ini tertarik ke atas, kemudian arah tegangan tali A dan gaya berat A. Nah, di sini arah percepatannya searah dengan tegangan tali. Sedangkan WA melawan. Sedangkan tinjau benda B dari sisi sebelah kanan, dia katrolnya bergerak turun. Maka arah percepatan ke bawah, arah gaya berat juga ke bawah. Tegangan tali ke atas. Jadi yang searah dengan percepatan adalah WB. Nanti WB-nya di sini yang positif, kemudian tegangan talinya negatif. Nah, kemudian untuk yang tadi yang pertama, tegangan talinya positif, WA-nya adalah negatif. Sekarang kita tinggal pakai konsep hukum Newton. Jadi, hukum 2 Newton bahwa untuk meninjau benda A, nilainya adalah sigma F sama dengan M dikalikan A. Ini sebenarnya analisis cuma secara translasi ya. Jadi kalau kita ingin menentukan tegangan tali, kita analisisnya secara translasi. Nah, sigma F di sini yang gaya-gaya yang bekerja adalah WA sama TA. Nah, di sini yang positif yang mengurangi. Jadi TA min WA sama dengan massa benda A dikali percepatan. Kita sudah punya nilai percepatan tadi, sudah kita dapatkan nilainya adalah 4 meter per second kuadrat. Tinggal kita masukkan angkanya, WA ditambah MA kali A. Gaya berat A tadi sudah kita hitung ya, beban A itu kan 1 kilo, maka gaya beratnya adalah 10. 1 dikali percepatannya 4, maka totalnya adalah 14 Newton. Oke, sekarang untuk menentukan tegangan tali B, sama kita pakai konsep hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Sekarang gaya-gaya yang bekerja, kita resultankan yang positif yang mengurangi, berarti WB dikurangin tegangan tali B sama dengan massa B dikali A. WB tadi 3 kilo dikali 10 ya, jadi 30 Newton dikurangin TB sama dengan 3 dikali 4. Kita pindah ruas ya. TB sama dengan 30 dikurang 3 kali 4, 12. Maka tegangan tali B di sini hasilnya adalah 18 Newton. Oke. Jadi sudah kita peroleh hasilnya baik tegangan tali A dan tegangan tali B.